Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Kekalahan telak 5-1 dari Australia di Sydney Football Stadium tak bisa ditampik telah menjadi malam yang kelam bagi timnas Indonesia. Maksudnya, di tengah ekspektasi yang tinggi, tim Garuda justru seolah dibanting ke palung paling dalam di lautan. Para penggemar marah dan kritikan langsung mengarah pada sosok Patrick Kluivert, serta PSSI yang dinilai telah melakukan blunder fatal ketika memecat Coach Shane. Namun, di tengah keterpurukan itu, ada secerca cahaya yang dibawa oleh Ole Romeni. Striker debutan itu menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Garuda di laga tersebut. Tapi lebih dari sekedar gol, selebrasi yang ia tunjukkan usai menjebol gawang Australia di menit ke-78 juga mencuri perhatian dan menyiratkan pesan mendalam, jiwa patriotisme yang membara dan semangat untuk tidak menyerah. Lantas, sebenarnya apakah makna tersirat dari selebrasi Ole Romeni? Kita akan ulas termasuk dengan rencana Indonesia bangkit di laga kontra Bahrain. Jika ditanya siapakah pemain yang paling mencuri perhatian di laga Indonesia versus Australia 20 Maret yang lalu, kami pikir kalian akan setuju untuk menilai bahwa Ole Romeni sukses membuat para penggemar berdecak kagum, bahkan saat Indonesia kalah di laga itu. Pemain Oxford United yang diberi kebebasan untuk bergerak di lini serang timnas tersebut menunjukkan bahwa ia tak butuh adaptasi lama. Skill individunya yang ditunjang dengan mobilitas tinggi membuatnya sulit untuk dihentikan. Lihatlah duel one-on-one-nya dengan bek lawan, keren abis. Dan pada akhirnya, lihatlah bagaimana Ole sukses mencetak gol indah saat dengan cepat mencuri bola yang sebenarnya lebih dekat dengan bek Australia. Gak salah, dia jadi striker timnas sih. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Masih bicara soal Ole Romeni, saat ia mencetak gol di menit 78, Indonesia sendiri saat itu sudah tertinggal 4-0, sehingga golnya hanya mampu memperkecil skor menjadi 4-1. Tentu itu adalah ketertinggalan yang masih sangat jauh untuk dikejar. Tapi di posisi inilah, Ole tahu seperti apa ia harus berselebrasi. Mengambil bola dengan cepat, Ole kemudian memegang bola itu di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya ia letakkan di atas dagunya. Bagi yang nggak paham, mungkin itu dianggap sebagai selebrasi yang biasa saja. Tapi bagi yang notice, Ole Romeni seolah ingin mengirimkan pesan, jangan menyerah, tegakkan dagumu meski saat ini timnas tertinggal jauh. Ole sendiri nggak cuma mengirimkan pesan, tapi ia juga menunjukkannya di lapangan. Di laga ini, ia adalah pemain dengan rating tertinggi 8,1, di mana dalam 90 menit bermain di lapangan, Ole tercatat berhasil membuat 3 chance created atau peluang, serta menjadi pemain dengan dribbling komplit terbanyak di laga tersebut, mengalahkan pemain-pemain Australia sekalipun. Sekarang, lihatlah raut dan bahasa tubuhnya yang nampak begitu lelah di laga tadi. Hingga membuat Rido dan pemain Australia membantunya berdiri usai laga, saat Indonesia pada akhirnya kalah dengan skor 5-1. Ya, Indonesia kalah. Tapi sekali lagi, Ole adalah cerita yang berbeda. Ia adalah striker yang diimpikan timnas Indonesia. Dan bukan hanya punya skill, teknik, dan kualitas kelas Eropa, tapi juga tampil dengan penuh semangat, determinasi, dan jiwa patriotisme untuk Indonesia. Mari kita lihat beberapa komentar menarik soal Ole. Ole Romeni benar-benar bermain untuk negara leluhurnya. Di mana-mana ada dia, fisik yang cukup bagus. Salah satu dari sedikit hal baik yang bisa diambil hari ini, Ole Romeni, more to come. Pemain paling bagus di laga ini.
meskipun hasilnya buruk. Golnya cakep, skill dia main, seperti bakal bersinar di kedepannya di timnas. Jujur gue akuin inilah striker yang kita butuhkan selama ini. Puzzle terakhir STY, malah diganti. Oh iya, ngomongin soal puzzle terakhir STY, Ole ini memang sosok yang sudah jadi target STY sejak lama. Lihat deh, reaksi STY saat menyaksikan gol oleh Romani. Oleh Romani, peluang bagi oleh Romani. 1 gol. 1 gol. Umpan Kevin Dix disambut dengan finishing yang sangat Barbarians rule their land, the sand. Barbarians hear me pain, I'm insane. When I'm leaving New York City, we hit the ramp, take the stage. Predictably it collapsed. Eliano ternyata sebagus itu. Selain kita juga diperlihatkan bahwa akhirnya kita menemukan puzzle di posisi lini serang timnas dengan hadirnya oleh Romani, menurut kami, malam ini kita juga ditunjukkan sebagus itu ternyata sosok Eliano Reinders. Saat dimainkan di posisi sayap untuk lebih menyerang, Eliano menunjukkan visi apiknya dalam bergerak dan melepaskan umpan. Ia bahkan bisa menyalip di kotak penalti untuk menerima bola dan melepaskan tembakan. Tak heran kalau kata para fans timnas, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan soal performa pemain di laga kontra Aussie. Mulai dari Ole kepingan lini serang timnas, Eliano yang sebagus itu, Nathan yang butuh waktu main di klubnya Swansea, hingga Verdong yang gak pernah jelek. Nah, di posisi ini, Patrick jelas wajib untuk bisa melakukan perubahan di laga kontra Bahrain yang kali ini tak akan mudah, meski Indonesia bermain di kandang. Indonesia belum menyerah. Di balik kekalahan pahit dari Australia, momen Ole Romani menjadi pengingat bahwa perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Dengan 3 laga sisa, Bahrain di kandang, China di kandang, dan Jepang di tandang, peluang untuk lolos ke round 4 masih terbuka. Syaratnya, menang lawan Bahrain dan China. Selebrasi Ole adalah simbol bahwa patriotisme Garuda tetap hidup, dan pesan angkat dagu jangan menyerah kini jadi mantra yang harus dipegang erat. Indonesia akan punya Ragnar dan Justin Hubner yang bisa dimainkan di laga kontra Bahrain nanti. Rizky Ridho juga layak untuk kembali bermain. Dan kali ini, Patrick benar-benar harus hati-hati. Bahrain tak akan mudah dikalahkan. Dan kita lihat saja nanti apa yang akan diperbuat. Yang pasti, kami percaya semangat masih hidup di hati para pemain. Pada akhirnya, laga kontra Bahrain pada 25 Maret 2025 bukan sekedar pertandingan biasa. It's a do or die moment. Kekalahan dari Australia memang menyisakan luka. Tapi momen Ole Romani mengajarkan kita bahwa semangat patriotisme bisa jadi bahan bakar untuk bangkit. Dengan kembalinya pemain kunci seperti Ragnar Uratmangun dan Justin Hubner, ditambah performa apik Ole dan Eliano Reinders, Indonesia punya amunisi untuk membalikan keadaan. Selanjutnya tinggal Patrick Kluivert yang harus membuktikan bahwa ia bisa memperbaiki kesalahan di Sydney dengan strategi yang lebih solid, lini belakang yang rapat, serangan yang tajam, dan mental yang tak kenal menyerah. Supporter juga punya peran besar. GBK harus jadi lautan merah putih yang menggetarkan Bahrain sejak menit pertama. Jika semua elemen bersatu, pemain, pelatih, dan pendukung, kemenangan atas Bahrain bukan mimpi kosong. Di mana dari situ, laga melawan China dan Jepang akan jadi langkah berikutnya untuk mengamankan tiket ke ronde 4. Pesan Ole sudah jelas, angkat dagu, lawan terus, dan buktikan bahwa Garuda masih punya nyawa.